Guru yang kami muliakan dan kami hormati, para sesepuh, Bapak RW, Bapak RT, saudara-saudara, tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat kepada semua yang hadir, terutama para sesepuh, para guru, para orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya, beserta guru-guru kita semua, beserta orang tua, keluarga, keturunan dan tetangga kita semua senantiasa dilimpahkan taufik hidayah, diberikan inayah, kekuatan, kemudahan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiat, lahir dan batin kita, diberikan rezeki yang halal, yang manfaat, yang barakah fid din wad dunya wal akhirah. Terutama kita haturkan doa untuk keluarga daripada almarhum saudara kami, saudara Muhammad Riza Anwari bin almarhum Hajjani. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ini senantiasa diberikan perlindungan, penjagaan daripada Allah, diberikan rizki hisan wa ma'nan, dan dijadikan anak keturunannya yang dapat membahagiakan hatinya Nabi Muhammad SAW dan menggembirakan orang tuanya di dalam barzah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam riwayat Syekhan radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Siapa yang disebut orang Islam? Orang Islam itu yang mana manusia yang lain selamat dari kejahatan lidah dan tangannya. Itulah yang disebut orang Islam. Pada malam ini dengan ketetapan Allah Rabbul Alamin, Allah Zat Tuhan kita semua yang maha sempurna menetapkan kita hadir, mengingatkan diri kita akan kematian. Bila mengingat kematian berarti tidak luput dari perbekalan, karena kehidupan itu laksana kita sedang berjalan-jalan bertamasya di dalam dunia, yang mana kita akan kembali ke kampung halaman, ke rumah kita yang asli, yaitu di akhirat. Bila mana orang-orang yang berjalan-jalan di dalam dunia, bertamasya di dalam dunia, butuh perbekalan yang banyak, apalagi untuk menuju kehidupan akhirat sebagai negeri yang abadi. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, nasihat buat diri saya dan kita semua. Siapa itu orang muslim? Orang muslim itu yang lidahnya dijaga, dia tidak jahat kepada saudaranya yang muslim dan tidak jahat kepada orang lain. Siapa itu orang muslim? Bukan hanya menjaga lidah, tapi menjaga dari kejahatan tangan dan perbuatan dia, agar orang lain tidak celaka, tidak merugi, dan tidak diambil haknya oleh dia. Itulah kata Nabi Muhammad SAW, muslim yang sejati. Wal muhajir, lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, siapa itu muhajir? Orang yang berhijrah. Karena sebelum pandemi datang, ramai di televisi, ramai sekali itu di dunia maya tentang kata-kata hijrah. Mau kemana? Hijrah. Ente siapa? Ana baru hijrah. Nah sekarang kita memahami apa makna hijrah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kita, wal muhajir, orang yang berhijrah itu, man hajara manahallahu anhu, orang yang menghijrahkan dirinya dari apa-apa yang Allah larang. Itu yang disebut berhijrah. Karena la hijrata ba'da fathin, nggak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Mekah Islam merdeka di sana, tidak ada lagi hijrah. Ditutup sudah hijrah. Adapun pemaknaan dari hijrah dijelaskan dan diuraikan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa itu orang yang berhijrah? Orang yang berhijrah adalah orang yang menghijrahkan dirinya dari yang negatif menjadi positif. Itulah orang yang berhijrah.
Kalau kita timbang salin pakaian itu bukan berhijrah namanya. Tiap hari juga kita salin pakaian. Nah saya juga ini salin pakaian. Jadi saya pakai celana panjang, terus pas mau kemari saya ganti pakai gamis. Karena kalau pakai celana panjang takut gak ada yang dengerin. Karena umumnya kita cenderung sama penampakan lahiriah. Ngelihat casing. Kayak handphone saya nih handphone murah. Cuma saya tutupin. Pakai apa tutupnya yang kulit. Jadi di sana handphone mahal. Dan mahal isinya handphone murah. Kadang-kadang orang kita begitu. Biar tekor asal nyohor. Yang penting bagaimana di mata manusia. Yang penting bagaimana penilaian orang lain. Karena kita selalu mengutamakan dan memikirkan bagaimana pendapat-pendapat penilaian orang lain. Nah ini yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya orang muslim. Kembalilah kepada syariat. Bila mana ini malam kita diingatkan dengan kematian, meninggalnya, wafatnya saudara kita, maka ketahuilah bahwa diri kita pun akan meninggal. Kita pun akan kembali kepada Allah. Dan tadi yang Nabi bilang muslim itu siapa? Muslim itu yang jaga lidahnya dan perbuatannya, agar orang lain tidak terkena kejahatan dirinya. Itulah muslim yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan kita semua yang maha baik. Kita dari mulai balik, tahu balik, dewasa menurut Islam itu namanya balik. Al-wusulu ila hadid taklif. Dari mulai balik kita nyolong rambutan, nyolong kecapi, nyolong salak, itu lihat ya. Nyolong ikan dari empang orang. Udah apa aja kita colongin dah. Ayam orang lewat kita ambil. Ayam orang lewat, ya kita kata halal, halal. Ayam yang di jalanan, halal. Ayam yang di jalanan kita kata halal. Ya. Tempo-tempo kambing orang masuk, wah halal udah, potong. Apa aja kita kata halal. Berarti berapa banyak kesalahan dan pelanggaran yang kita sudah perbuat dari semenjak kita balik. Berapa banyak sholat yang 5 waktu yang kita abaikan. Dari mulai kita balik, kita sembahyang, kita sholat, alhamdulillah. Tapi saat itu wudhunya kita belum rapi, ceboknya kita belum rapi. Tempo-tempo udah punya anak mandi junub kagak paham. Nah ini yang perlu diingatkan buat diri saya, buat keluarga saya, buat kita semua yang hadir ini malam. Saya bukan memberikan nasihat, cuman apa? Mengangkat memori yang mungkin terlupakan dari kita semua. Ayo kembalikan ingatan kita akan perihal-perihal yang wajib, yang fardu ain untuk kita pelajari. Jangan teknologi dengan kecanggihannya kita ikuti perkembangannya, tapi kita melupakan ilmu yang fardu ain buat kita paham. Wudu itu kerjaan kita, tugas kita, kewajiban kita, wajib kita paham. Nggak bisa wudu, tayamum, berarti tayamum wajib kita paham. Kalau kita mau sembahyang, syaratnya bukan hanya punya wudu, tapi suci dari hadas besar, berarti mandi wajib pun harus kita paham. Apalagi orang perempuan, dia ada darah yang keluar dari kehormatannya, dia harus paham kapan itu darah disebut damul haid, darah haid, kapan itu darah disebut damul istihadah, darah istihadah. Dia harus paham. Tempo-tempo perempuan kita tanya di zaman kita, perempuan, bila mana hari ini kamu mulai keluar darah haid, datang bulan, 2 hari berturut-turut keluar darah, lalu hari ketiganya kosong, suci, nggak ada darah sama sekali, dan hari keempatnya berikutnya keluar darah lagi. Hari yang ketiga itu disebut hari apa? Apakah dihukumi saat itu sedang haid atau sedang suci? Nah ini tugas kita para suami. Kalau kita nggak paham, kita wajib bawa istri kita, dudukin tuh istri kita, bukan didudukin ya, maksudnya dihadirkan ke dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang mana? Yang benar-benar bawa syariat, yang benar-benar nerangin tentang kitab, tentang perundang-undangan ilmu agama di dalam kehidupan kita, yang dikenal dengan ilmu fikih. Karena apa? Itu kewajiban buat dia, fardu ain buat dia. Kalau kita orang laki nggak paham bab haid, nggak jadi dosa. Karena apa? Orang kita nggak keluar darah haid.
Tapi orang perempuan nggak paham haid, dosa dia. Tapi orang laki kagak paham mandi junub, wah dosanya gede banget, orang kerjaan dia itu. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ayo ajak diri kita, ingatkan kembali bagaimana kematian ini pasti datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Yang mana aja, jangan lagi kita. Nabi Musa begitu diparahnya malaikat Israel ditampol. Loh berarti kan luar biasa tuh malaikat Israel, haibahnya, wibawanya. Lalu bagaimana lagi dengan kita? Itu sekelas Nabi. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, diutus Nabi Muhammad SAW yang dikatakan rahmatan lil alamin, sayang sama kita semua. Sehingga apa? Nabi Muhammad SAW rela menanggung rasa sakitnya saat sakratul maut, supaya kita yang jadi pengikutnya, yang jadi umatnya nggak kebangetan ngerasain sakitnya. Tuh mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kalau Nabi kita udah mikirin nanti kalau kita mau mati biar kagak berat, biar kagak sakit, masa orang yang udah baik banget sama kita nggak pikirin? Bahasa kampung tengah apaan? Kalau ada orang baik sama kita, terus kita kagak pikirin kebaikan dia, bahasa kampung tengah apa tuh nama itu orang? Hah? Banyak otaknya apa kagak ada otaknya? Kagak ada otaknya. Nah itu kalau sesama kita. Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Kalau bisa lebihin balasan kebaikannya. Lalu dijelaskan lagi oleh Nabi SAW, karena ada di antara sahabat-sahabat yang memang susah kayak umumnya kita. Kan yang tajir, yang kaya mah dikit, kebanyakan kita menengah ke bawah. Saat itu juga sama kondisinya. Nabi sampaikan lagi kepada para sahabat-sahabatnya agar tidak ada ketimpangan, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kalau orang kaya, ada orang lain berbuat baik kepada dia, dia gampang balasnya karena dia punya. Lah kalau kita susah, balasnya pakai apaan ya Rasulullah? Diajarin lagi sama Nabi, kamu doakan dia, jangan ngasong-ngasong, tiap ketemu doain di depan dia, agar dia tahu bahwa kita sudah berusaha membalas kebaikan dia yang diberikan kepada kita. Tuh mulianya ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Ini kita kagak begitu ada yang bawain bubur pagi-pagi, bukan kita terima kasih, kita kata emang gua orang sakit tuh bawain bubur. Salah lah. Begitu dibawain rokok, rokok murah lu kasih gua, salah lah. Begitu dibawain lontong sayur, lu suruh gua apa? Berak-berak atau hari-hari gue dikasih lontong sayur, salah lah. Jadi subhanallah, ini diri saya, kalau yang hadir mah insya Allah enggak ya. Jadi subhanallah, saya malah diingetin diri saya, biar apa? Biar tahu diri apa sama Allah, biar tahu terima kasih apa sama manusia. Mau siapapun dia, mau dia ibadah, mau tidak ibadah, tapi kalau dia berbuat baik kepada kita dan dibenarkan di dalam syariat Islam, maka perintah Nabi apa? Balas kebaikannya, kata dia nggak pernah ke masjid. Jadi nggak pandang bulu berbuat kebaikan. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa di antara kita yang berbuat baik, maka keuntungannya balik kepada diri kita. Barang siapa yang berbuat jelek, maka kerugiannya balik lagi sama diri kita. Jadi pikir-pikir dulu kalau kita mau berbuat, ini kira-kira baik apa kagak? Karena kalau baik, kita gembira karena balasan yang kita terima bagus. Innamal jaza min jinsil amal. Hanya saja balasan itu tergantung perbuatan. Perbuatan. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini minta maaf kalau kelamaan, karena tadi berkatnya udah saya makan duluan. Jadi saya bingung juga. Kata yang di depan tadi buat terpaksa, ini berarti datang katanya. Orang berkat udah dianterin dari sore. Maghrib berkat nyampe. Tadi bisa saya makan enak banget. Ya, Masya Allah saya. Jadi kalau saya bicaranya sebentar, saya takut diorak-orak bentar. Kagak tahu terima kasih berarti saya. Kenapa? Perut saya lagi lapar, dikirimin tadi itu sebelum maghrib. Kenyang akhirnya. Berarti saya harus balas kebaikan dia. Ya bicaranya agak lamaan.
Jadi minta maaf deh yang dengerin, ya redo-redoin aja kalau lama. Ya, daripada aneh tadi minta lagi, mau pulang berkata balik lagi, kan berakhir ntar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam ajaran mulia baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita tadi bagaimana ini salah seorang sahabat berkata, sahabat Anas radhiyallahu anhu. Saat itu katanya apa? Ini ada banyak orang, bukan satu, bukan dua, karena pakai apa? Lafadznya jamak. Marru bi janazatin. Ada banyak orang ngelewatin ada jenazah. Lalu tuh orang-orang apa? Pasnau ilaihi ma'rufan. Itu orang-orang yang ngelihat ada jenazah pada ngomong, orang baik tuh yang meninggal. Wah, dia khair banget. Aneh mau bikin kopi, dibawain kopi sama dia. Anda mau bikin dah, dibawain. Lah rumah-rumah kita mau ngopi dibawain, bayangin. Tapi kan baik banget orang. Ya. Ada yang satu, wah ente dibawain kopi. Aneh lagi mau beli rokok, nggak dikasih bayar sama dia. Nggak dikasih bayar. Dia cuma nggak ngasih bayar doang. Bukan ngebayarin. Nah kita dikebukin yang punya warung. Saking baiknya tuh. Subhanallah, banyak cerita-cerita kebaikan. Dari ini apa? Ini orang-orang tadi kepada si mayit, kepada si jenazah yang lewat. Lalu baginda Nabi SAW yang mendengar perihal itu mengatakan wajib untuk dia, untuk si jenazah, untuk si mayit. Berselang waktu lewat lagi jenazah. Itu orang ngomongnya, wah yang ini mau parah ini, parah ini. Ngapa? Lagi hidup begini, udah banyak apa sudah. Biasanya kalau yang jelek makan kebanyakan kita. Iya. Kalau yang bagus-bagus mah jarang orang ingat. Buang orangnya kita orang pasti hafal. Tapi bagusnya kita orang jarang hafal. Karena itulah fitrahnya kita. Kalau kita hafal kejelekan orang berarti orang hafal buat kejelekan kita. Jadi kalau borok kita nggak mau dibongkar, jangan bongkar borok orang. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini Sayyidina Umar bin Khattab, aku belajar kebijakan dari diriku sendiri. Saat aku nggak mau disakiti, aku nggak boleh nyakitin orang lain, karena disakitin itu sakit. Nah ini subhanallah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Setelah Nabi bilang wajabat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya sama baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan wajabat? Apa makna ucapan engkau tadi? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama disebut wajabat karena kalian bercerita tentang kebaikan si mayit di saat hidup, maka wajib buat dia surganya Allah. Adapun yang kedua, banyak orang-orang itu berkata yang tidak baik tentang kehidupannya si jenazah, si mayit, maka wajib juga buat dia neraka. Antum syuhada Allah fil ardi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabdakan apa? Kalian adalah saksi-saksi yang Allah jadikan saksi di muka bumi. Jadi kita bisa jadi baik kalau tetangga kita nyebut baik. Nah kalau orang Jawa yang nyebut kita baik, tetangga kita bilang jahat, dia gak jadi jahat kita. Nah kan kita kagak mati di kampung orang. Kalau kita tahu matinya di kampung orang, kita pergi ke kampung yang asik semua sama kita. Biar dikata, oh itu jenazah mantap, udah. Perihalnya ini kita kagak tahu. Kita bakal apa? Di ayyi ardin tamut. Kamu tidak akan tahu di tanah mana akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi pikirkanlah baik-baik di saat kita berbuat, berpola, bertingkah laku. Ini peringatan khususnya buat diri saya pribadi, agar menambah introspeksi diri kepada diri saya terutama, bahwasanya kehidupan ini bukan sekedar kita berleha-leha dan bersenang-senang dengan keduniaan, akan tetapi untuk orang-orang yang beriman diingatkan bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini diumpamakan ladang, lahan untuk kita bercocok tanam, untuk menanam, yang mana tanaman itu akan kita nikmati hasilnya nanti di kehidupan akhirat. Oleh karena itu pandai-pandailah beramal baik, mari sama-sama kita berusaha sebisa mungkin untuk kita menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya,
dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Apapun sebutan dan cerita hidup kita di masa lalu itu sudah berlalu. Yang penting saat ini dan keesokan harinya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan pernah kita merendahkan saudara kita yang manapun juga dari kaum muslimin, karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Siapapun kita, kalau kita benar taat kepada Allah, lalu kita senang kepada itu orang yang taat kepada Allah, berarti cinta kita kepada dia, senangnya kita senang karena Allah. Bila ada orang yang bermaksiat kepada Allah, kita tidak senang kepada dia karena maksiat yang dia perbuatnya, berarti bencinya itu benci karena Allah. Akan tetapi perlu diingat dan difahami, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan dalam kitab Nasha'ih Diniyahnya, bila mana itu orang yang tadi kata kita tidak baik, yang kata kita ahli maksiat, bila mana itu orang bertobat lalu berbuat baik, maka dilarang untuk kita membenci dia lagi. Dosa hukumnya membenci dia lagi. Kenapa? Karena yang menjadikan agama membolehkan membenci seseorang karena Allah bila mana dia bermaksiat kepada Allah. Bila mana keburukannya, sifat negatifnya ditinggalkan, maka haram untuk kita merendahkan dia dan menghinakan dia. Bahkan wajib kita menyambung silaturahim lagi kepada dia. Inilah kiranya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan almarhum saudara kita Muhammad Riza Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat Allah, di sisi Allah semulia-mulianya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan para pendahulunya, para orang tua, para kakek nenek semuanya yang telah berpulang ke rahmatullah. Begitu juga dengan keluarga besar kita semuanya, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala kehilafan kesalahannya, dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih tersisa hidup di alam dunia ini, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah, diselamatkan oleh Allah, dipelihara, dijaga min syarril fitan wal mihan wal amrad wal asqam wal bala, wa min ahli dhahir wal batin ma'al lutfi wal afiyah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kelak kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah bijahi khairul bariyah bisirril Fatihah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan keridhaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.